Kita hanya memberikan masuk mencari pembuluh darah yang ngasih makan si tumor, kemudian kita berikan zat-zat penutup atau zat embolan namanya ya. Dan jadilah sebuah tindakan invasif yang sangat selektif ya. Sehingga ginjal yang induknya itu tetap sehat, sementara tumornya makin kecil dan kecil. Jadi radiologi intervensi ini begitu luasnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, berbagai sistem kita diajarkan dan juga menjadi kompetensi kita. Hanya beberapa seperti kardiak itu sudah kita tidak bermain di sana. Kemudian dari ujung kepala, dari ginjal, kemudian kardiologi, neuro, onkologi, pain dan brain, ya kita bermain di sana. Banyak sekali arsiran-arsiran seperti ini. Ya, arsiran ini memang potensial ya untuk menimbulkan gesekan-gesekan di bidang lain. Ya, mungkin tidak akan terjadi di negara-negara yang dengan fixed income atau flat income ya, di mana orang ya gajinya mau pasien banyak mau pasien sedikit tetap sama. Ya, artinya ya mendingan pasiennya dikit gitu. Akibatnya pasien itu ditangani dengan sungguh-sungguh saling bekerja sama satu dengan yang lain. Sementara negara kita mungkin masih menganut sistem fee for service ya. Jadi setiap pasien yang datang itu merupakan satu income ya. Jadi orang sebanyak-banyaknya lah. Jadi kemungkinan untuk rebutan itu banyak. Nah, untuk radiologi intervensi itu sendiri itu terbagi dalam dua tindakan. Yang besar itu yang non vaskuler dan vaskuler. Ya. Oke. Oh ya, sebelum kita masuk lebih jauh, radiologi intervensi itu diakui secara undang-undang ya. Ada di dalam Permenkes 1018 ya 1018 tahun 2008 kalau nggak salah, di mana radiologi terbagi tiga ya, yaitu radiologi imaging, radiologi diagnostik, dan intervensi radiologi. Radiologi imaging itu radiologi diagnostik itu berkaitan dengan sinar radiasi neon, yaitu X-ray, fluoroskopi, CT scan, SITAM, ESBL, yang untuk menembak batu ginjal itu semua berbasis X-ray. Ya. Itu ruangan hidup kita. Kemudian yang kedua radiologi imaging, jadi pencitraan gambar tubuh manusia tapi tanpa menggunakan radiasi neon. Apa aja? MRI, ultrasonografi, ya itu bidang berikutnya. Terus kemudian satu lagi radiologi intervensi, yaitu suatu bidang yang menggunakan berbagai alat radiologi diagnostik dan imaging untuk bekerjanya. Ya, bisa diagnostik tapi bisa juga dalam rangka terapi. Ya, itu ada di dalam undang-undang tersebut. Nah, kita sekarang coba masuk ke dalam radiologi intervensi yang non vaskuler, artinya tidak mengutak pembuluh darah. Ya, tidak masuk pembuluh darah, yaitu pemasangan drain ya ke saluran empedu yang dikurangi penyumbat. Contohnya pada pasien ini adalah cholangiocarcinoma intrahepatal, di mana IHBD atau intrahepatal bile duct itu tidak mendapat saluran dengan benar karena ada sumbatan oleh karena karsinoma atau tumor di saluran empedunya sehat. Ya, ini ada di sini. Nah, sehingga ini menjadi lebar semuanya. Ginjal menjadi bengkak, ya. Bilirubin dan juga tit ekstrahepatal yang seharusnya masuk ke dalam duodenum dan kemudian mewarnai feses itu terhambat. Sehingga tandanya feses jadi pucat ya. Kenapa pucat? Iya, karena bilirubin yang harusnya keluar melalui duodenum ya dan kemudian bercampur dengan feses, mewarnai feses itu terhambat ya di dalam IHBD dan kemudian masuk ke berwarna kuning, gatal, pusing ya sampai ya. Nah, berdiagnosis kalau yang seperti ini biasanya akan anak-anak ya, anak batuk. Kalau mungkin ada sedikit di luar ya mungkin
mungkin akan dipotong, kemudian dilempar ke saya tersebut. Tapi pada kasus ini, ya mereka menyerahkan pada kita beberapa tindakan emergensi, yaitu pemasangan drain. Maka kita dengan USG guiding, menggunakan USG, kemudian kita puncture melalui kulit. Di sini kulitnya, ya. Bisa lihat kursor saya nggak? Bisa. Oke. Saya puncture dari sini, kemudian dengan USG saya bisa melihat adanya dilatasi HDD, ya, ke segmen 6, radius mana, kemudian saya arahkan jarum saya ke sana, sehingga menembus di HDD. Ya, kadang-kadang kalau lagi untung ya lumayan kita bisa dapat 5 mili ya, itu lebar sekali. Tapi kalau lagi nggak beruntung, ya gedenya cuma 2 mili, itu tantangan ya, karena bidang yang sempit kita dibantu oleh mata kita bantu kan, ya cairan kontras, nah terbentuklah seperti ini. Oh betul, ternyata di sini terhambat ya, walaupun dia bisa lewat, tapi di sini sangat terhambat ya, jadi ada stenosis. Kemudian kita pasang di sini ya drainnya, sehingga cairannya keluar dari bentuknya ini, warnanya kuning seperti minyak kuning ya. Inilah tindakan percutaneous conservative biliary drainage ya, atau namanya PTBD. Ini yang non vaskular. Nah, kita sekarang masuk ke contoh-contoh yang vaskular. Ini adalah pasien dengan batu ginjal kanan, orang Ngawi, terus kemudian tinggal di Papua, Sorong ya. Nah, kena kencing batu, dia pulang ke Surabaya untuk dioperasi. Setelah operasi, bukannya batunya hilang, ya, tetapi ada growth hematuri, sehingga 2 hari dia mesti mondok lagi untuk dilakukan transfusi. Ya, terus transfusi, 3 hari transfusi, 3 hari transfusi, terus-terusan. Ya, nah ini kemudian dia pindah ke Solo, ketemu sama teman sejawat urologi, sama teman urologi di konsultan kita. Nah, ada tindakan khusus Kak pada orang dengan glioblastoma seri post nephrolectomy open. Kita duga ada laserasi ya, ada ruptur pembuluh darah yang merobek ya, mungkin kena pisau. Nah, kita masuk melalui arteri femoralis, kemudian kita arahkan kateter kita ke arteri renalis kanan ya, setinggi lumbal 1-2, kemudian kita sambung lagi dengan mikrokateter atau terapi kateter yang besarnya kurang dari 1 mili. Kemudian kita pilih satu persatu pembuluh darah mana yang menyebabkan perdarahan. Kemudian kita sudah ketahuan, kita tutup ya, sehingga dalam waktu kurang dari 24 jam dia sudah sembuh. Nah, ini kasus yang cukup menarik pada seorang anak 12 tahun yang perempuan dengan kistoma ovarium yang besar sekali sampai ke rongga abdomen ya. Dokter bedaan akan mengoperasi, tapi resiko untuk terjadi perdarahan yang banyak ya, maka sulit dapat. Akhirnya diagnosa adalah, maka minta ke kita untuk diembol dulu. Ini kalau Anda mau lihat gambarnya, embolisasi tumor ovarium betina ya. Nah, ini pertama-tama saya masukkan pigtail kateter, yaitu suatu kateter yang berbentuk seperti ekor babi, yang lubangnya nggak cuma di ujung, tapi di tepi-tepi juga ada lubangnya, sehingga kalau saya semprotkan kontras yang buahnya, maka dia akan tetap bisa keluar dengan baik dan menghasilkan gambar yang bagus. Nah, ini saya semprotkan kontras ke dalam pigtail. Ya, nah ini dia. Wah, dia masuk ke dalam arteri hilangkan venus kanan dan kiri kan, dan kemudian saya bisa melihat ada sesuatu di sini. Lihat, nah ini dia, sangat besar. Kita ulang-ulang, kita pelajari gambarnya, kita simpulkan. Oh, berarti itu adalah
feeding arteri tumor yang berasal dari arteri uterina untuk menjadi arteri obstetrik. Dan ternyata yang ngasih cuma kiri, ya. Kemudian kita ganti kateter menggunakan kateter yang lain, kita ganti masuk ke dalam arteri aorta komunis kiri, arteri kita arahkan ke aorta interna kiri, ya, terus kemudian kita masukkan mikrokardi sehingga mencapai muara atau pangkal dari arteri uterina. Nah, kita udah bener ya letaknya kita. Kemudian langkahnya adalah memasukkan zat embolan. Nah, saya deploy itu terus sampai menyebar ke seluruh pembuluh darahnya, ya, sehingga pembuluh darahnya tertutup atau occluded, sehingga diharapkan 3 hari kemudian itu bisa darahnya sangat sedikit, ya, jadi pada saat operasi. Nah, ini saya bikin angiografi lagi, sudah tertutup. Nah, saya pikir wah udah dia bisa ke sini, tak bisa keluar, tapi nggak bisa masuk ke dalam arteri yang kita tuju, ya. Itu adalah embolisasi preoperatif pada kasus kistoma OP. Kemudian ini yang kita tawarkan kepada bagian anak, ya, gastrohepatologi, yaitu suatu embolisasi parsial untuk mengecilkan limpa, ya. Nah, terlalu besar, kasus ini adalah Banti sindrom waktu itu. Limpa yang terlalu besar itu menyebabkan hipersplenisme, trombositopeni, leukositopeni, ya, terus kemudian eritrositopeni, ya, pansitopeni, sehingga pasien setiap minggu, 2 minggu kan dia harus keluar masuk rumah sakit dan sangat mengganggu kehidupan sosialnya, kan. Maka kita tawarkan untuk kliennya kita kurangi ukurannya. Maka dalam waktu setelah kita lakukan tindakan yang awalnya 23 cm panjangnya, jarak 3 bulan kemudian dilakukan pengukuran, ukurannya tinggal 12 cm. Dan ini menjadi perbaikan ekonomis, ya, yang bagus buat kita. Nah, ini ada seorang anak perempuan SMP dengan kelainan di sini, yaitu suatu gambaran hemangium vein malformasi. Jadi ada kantong vena, ya. Kemudian di bawah fluoroskopi di ruang cath lab kita dan anestesi kita suntikkan langsung ke sini zat-zat skleroterapi. Nah, itu ini ada satu lagi, yaitu suatu tindakan TIS, yaitu transarterial chemoembolization, suatu pemberian kemoterapi tapi secara direct ke dalam arteri feeding arteri tumor. Yang Anda tahu selama ini pemberian kemoterapi adalah melalui sistemik melalui vena, kan? Manakala Anda memberikan kemoterapi secara sistemik melalui vena, maka yang terjadi adalah semua obat akan ke seluruh sistem tubuh. Ya, dan ini berguna untuk kasus-kasus di mana sudah terjadi metastasis, ya. Tetapi untuk kasus-kasus di mana masih lokal, ya, tidak perlu diberikan secara intravena, tapi ke arteri saja. Contohnya adalah HCC atau hepatocelcarcinoma. Contohnya ini, tumornya cuma ada dalam satu segmen. Anda tahu bahwa liver dibagi dalam 8 segmen, dan tiap segmen itu mempunyai cabang arteri yang berbeda, ya. Nah, ini ditanya satu segmen, nah kita hanya berikan ke segmen itu saja obat itu. Sementara segmen yang lain itu tidak kita berikan obat kemoterapi. Nah, sehingga apa yang didapatkan bahwa ini tes itu dosisnya setengah dosis sistemik, tetapi efektivitasnya 100 kali lipat daripada dosis sistemik pada kasus ini, ya. Dia dengan pemberian kemo dan kemudian menutup pembuluh darah yang ada di sini, maka tumor ini akan lama-lama makin kecil, makin kecil atau makin awal suatu tumor hepar ditemukan, prognosanya makin baik, ya. Maka di luar negeri itu pemeriksaan kesehatan rutin MCU, USG itu rutin 6 bulan setahun sekali itu harus, ya, karena kejadian di Indonesia hampir 70-80%
orang dengan HCC itu datang dengan ukuran sudah besar sekali, ya di atas 1 cm yang tidak mungkin melakukan operasi atau transplantasi, ya makanya rajin-rajinlah untuk pengecekan atau pemeriksaan fungsi urin. Nah ini beberapa hal yang bisa kita kerjakan. Kemarin baru saja ini nanti kita akan perbaiki videonya, bahan kita, yaitu kita kemarin mengerjakan juga prostate embolization atau PAE ya, prostate artery embolization. Jadi ada orang sejawat kita sudah sepuh, banyak sekali punya alergi terhadap obat, ya sehingga tidak mau ya untuk atau takut ya untuk dilakukan anestesi umum dan dilakukan TUF, transcatheter resection of prostate. Maka dia minta alternatif untuk dilakukan PAE ini, ya. Dari hasil USG ukuran dia itu hampir 70-an, ya hampir 72 gram fosfornya, sehingga timbul gejala kencing itu tidak tuntas. Nah, kemudian kita kerjakan pada saat mau operasi dilakukan itu skin test dulu, karena kita tetap menggunakan kontras, karena kontras kecil. Kemudian kita juga akan lidocain, walaupun kita intervensi anestesi lokal, kita skin test juga. Yang ketiga adalah obat anti nyeri ya, atau pelakon nyeri ya, kita pakai metamizol waktu itu. Kita skin test juga. Ternyata tiga-tiganya aman. Nah, maka kita lakukan dengan menggunakan lanjutnya dengan menggunakan PAE. Dan hasilnya apa? Operasinya cukup lama karena kita harus super selektif. 1 hari kemudian ya kita melalui telepon, gejala langsung hilang, ya gejala langsung enak, tidak ada perasaan kencing yang terhambat lagi. Jarak seminggu kemudian kita minta kontrol juga begitu, semakin membaik. Ya ukuran prostat juga jadi USG waktu itu 38, ya. Tapi memang paling bagus kita lihat ukurannya, sudah stabil dan tidak stabil itu antara 2 sampai 9, itu akan terjadi ukuran prostat yang semakin mengecil atau shrinking, ya. Nah ini ya tidak ada perdarahan dan efek samping itu juga sangat ditekan. Resiko untuk atau pengerokan prostat melalui uretra itu kan terjadi disfungsi ereksi. Ya bagi seorang pria terasa malu sekali. Maka kita alternatif adalah pemberian embolisasi untuk itu. Yang kedua adalah embolisasi untuk mengecilkan mioma. Ya pada beberapa orang yang belum menikah, belum punya anak sudah menikah, tapi punya mioma. Bayangin kalau harus disterektomi ya, sangat menderita ya. Maka alternatifnya adalah kita kerjakan embolisasi ini untuk mengurangi miomanya, mengecilkan miomanya. Ya, mengurangi rasa sakitnya, yang berlebihan, yang memanjang, ya. Kemudian digital succession atografi, jadi suatu teknik aja DSA ini untuk menciptakan pembuluh darah dengan sangat-sangat jelas, di mana tulang-tulang dan objeknya tadi ekstremitas kaki, tangan, ya. Jadi kita lakukan teknik DSA. Ya. Dengan DSA ini tidak hanya untuk kepala, ya, tapi ini hanya suatu teknik saja dalam penciptaan pembuluh darah, di mana subtraksi dengan tulang itu tidak terjadi, ya. Jadi pembuluh darah kelainannya sangat jelas dan anatomi dan kelainannya sangat jelas terlihat. Kemudian percutaneous transluminal angioplasty, yaitu suatu pelebaran arteri dengan menggunakan dalam mengembangkan. Ya, sudah diketahui pada kasus-kasus mana terjadi artritis diabetikum, orang BM tuh kulitnya kan jadi mudah busuk, ya, terus kemudian luka nggak sembuh-sembuh, bahkan terjadi mutilasi. Nah, itu penyebabnya itu pembuluh darah yang mengalami penyempitan dan tidak segera dilebarkan. Nah, sebetulnya itu kita bisa bantu dengan PPN, ya. Kemudian juga ada embolization, ya, satu kelainan dari pembuluh darah, di mana harusnya kan dari arteri ke vena itu melalui kapiler dulu.
tapi ternyata pada pasien ini ada nidus dulu. Jadi adanya nyambung langsung, tidak melalui kapiler tapi melalui nidus. Suatu pembuluh darah yang berkelok-kelok dari arteri langsung ke vena. Ya, nah ini kita bisa tangani dengan pemberian flebografi, satu tindakan diagnostik, yaitu suatu pemberian zat kontras ke dalam vena untuk memberi gambaran. Baik, ada pertanyaan nggak sejauh ini tentang radiologi? Ini sudah 1 jam, jadi lumayan lama. Kata orang konsentrasi itu 45 menit. Ya, jadi kalau saya tambahin lagi, kamu ngantuk. Ya. Saya kalau presentasi nggak nutup video loh, saya kira ya. Saya heran tadi kenapa dia ngajar sambil nutup video ini. Maaf dok, saya nggak sadar tadi dok. Kok nggak sadar ya? Tak kira aku motor. Ya, ada pertanyaan nggak, Ramdhani? Belum ada dokter, belum ada pertanyaan dokter. Safira Wida. Belum ada juga. Ira, kamu kok Safira dek? Padahal jenengmu Safira Ramadhanti. Jadi siapa? Ayah atau suami? Enggak dok, itu nama inisial aja dok. Inisial dari mana? Nggak ada cek-ceknya. Nama keren ya. Kamu dari Jakarta ya? Berarti nama di kampungnya Jack ya? Enggak dok, dari Jambi dok. Udah. Teresnya Umroh ini, Tere ini apa? Presiden? Presiden, anak dokter Patasir. Oh, ya, anak ini Pak Nokta. Bagus. Tapi izin bertanya, dokter. Tanya. Kalau yang untuk target tadi dokter, kalau misalnya dimasukkan di kemoterapi itu, apa kita mulainya di fase induksi atau dia bisa single terapi aja atau gimana dokter kalau persyaratannya? Ya, kemoterapi yang kita bisa kerjakan selain limfatik, ya itu nggak bisa. Ya, dan pemberian kemo ini secara biasanya kita ulang 4 mingguan, ya. Terus kemudian untuk jenis kemo yang kita berikan itu ya biasanya disesuaikan dengan sel tumor yang spesifik ya. Lalu kita baca ya, ada yang sistemnya itu kita tempelkan dengan satu zat partikel yang bersifat terhadap kontras dia menyala, tertangkap oleh kontras, tertangkap oleh kamera X-ray. Terus yang kedua dia bersifat sebagai embela, dan yang ketiga dia sebagai carrier atau pembawa yang bisa melekat dengan kemonya. Ya. Untuk kasus-kasus organ padat ya seperti ACC ya, terus kemudian kasus di mana adenokarsinoma ekstremitas ya, ini kita banyak pengalaman yang bagus dengan kemoterapi ya. Jadi kita langsung ke pembuluh darah ke feeding arterinya ya, pertanyaannya gimana Pak? Halo? Ya, jadi kita langsung kemo, kemudian kita dalam waktu 2 minggu kemudian kita evaluasi ya, prosesnya kita evaluasi dengan menggunakan klasifikasi RECIST ya, di mana tingkat keberhasilan itu dinilai dari berapa banyak obat yang sudah mengenai seluruh tumor. Ya.
Terus yang kemudian dinilai kalau sudah mencapai seluruh tumor dan kemudian terjadi nekrosis, artinya pada saat CT scan itu tidak terjadi enhancement, nah itu yang disebut penyembuhan. Ya, berarti kan tumornya menjadi nekrosis, tidak ada vaskularisasi ya kan, tidak berproduksi, tidak menjadi metastase. Jadi ada metode operasi. Tidak semua kanker ya. Jadi kanker-kanker yang masih terlokalisir. Kalau sudah terjadi metastasis jauh, ya itu sudah terlambat. Ya. Itu ya Tere ya. Iya dok. Sandy, kok gelap ya Sandy? Kurang cahaya. Malah beti lagi. Cahaya di center, pakai center ilmu kamu biar kelihatan. Ada pertanyaan nggak Sen? Dan ini kok asal residen? Ada pertanyaan nggak? Irfan Sari. Iya dokter. Ada pertanyaan nggak? Sudah cukup dokter. Adira Isyana Ramesti. Waduh. Kamu orang Solo ya? Bukan. Mana? Bukan dong. Dari Bogor dok. Aduh, di Bogor. Pas lami di dia. Ibu Iya. orang sana. Iya. Ada pertanyaan nggak? Belum ada. Isrotul Anissa. Iya dokter. Ada pertanyaan nggak? Belum ada dokter. Nurbaiti. Ada pertanyaan nggak? Oh, Nurbaiti ini residen ya? Ahima residen. Kok asal juga dokter? Oh itu sekamar berapa orang Pak Ahima? Satu kamar satu orang dong. Oh tapi sponsornya banyak di belakang. Oh tadi teman saya pasang nomor. Oh gitu. Padahal kamu tadi di belakang joget-joget gitu. Ada pertanyaan nggak? Sementara ini belum ada dokter. Konita, Mbak Residen dulu. Ada pertanyaan nggak Mbak? Iya dokter. Belum ada dokter. Kalau Mbak Kos itu siapa sih? Komputer aja? Laptop? Iya dokter, laptop. Baik, kalau ada pertanyaan, kita sambung di hari Kamis jam 8 ya tentang